Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, akhirnya ya ada yang Saweria setelah sekian lama banget ya. Dari S nih, mantap kak, sama-sama ya. Oke, langsung saja pada videonya. Tapi sebelum itu semoga lancar rezekinya ya. Ini mas atau mbak dan juga sehat selalu, amin. Selamat atas kembalinya hubungan kalian. Mu Wangking tersenyum dan menatap Xuan Yuanru dengan enggan. Saudari Xuan Yuan, apakah kamu akan pergi bersamanya? Aku tidak akan pergi. Xuan Yuanru tersenyum bahagia. Aku ingin tinggal di sini dan menunggu dia menikah denganku di masa depan. Itu sangat bagus. Mu Wangking tertawa. Kupikir kamu akan pergi. Tentu saja tidak. Xuan Yuanru tersenyum. Saat berbicara, Xuan Yuanru melepaskan Tanyun, meninggalkan Tanyun ke samping, dan berjalan menuju aula VIP dengan Mu Wangking. Tanyun mengikuti di belakang, menatap Xuan Yuanru, wajahnya yang tampan penuh dengan kebahagiaan. Memasuki gerbang aula VIP, apa yang dilihat Tanyun adalah meja-meja makanan dan anggur yang lezat penuh dengan orang. Orang-orang ini semua adalah anggota senior pasukan keluargamu. Selain itu, ada paman Xuan Yuanru yaitu Xuan Yuan Haokong. Di sebelah Xuan Yuan Haokong, ada juga Xuan Yuan Changfeng. Xuan Yuan Changfeng melambai ke Tanyun. Tanyun dan Xuan Yuanru duduk di samping Xuan Yuan Changfeng. Xuan Yuan Changfeng melambai ke Tanyun. Tanyun dan Xuan Yuanru duduk di samping Xuan Yuan Changfeng. Xuan Yuan Changfeng memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya, dan dia berkata melalui transmisi suara, "Saudara Tan, apakah Yinging ada di sini?" "Tidak ada," kata Tanyun dalam transmisi suara. Mata Xuan Yuan Changfeng sedikit sedih dan dia berkata, "Bagaimana kabarnya selama ini?" "Dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia." Raja Dewa Mufeng bangkit dari tempat duduknya, mengambil gelas anggur dan berkata dengan keras, "Hari ini kita kedatangan tamu terhormat. Dia adalah Jingyun, murid Tuan Tianxun, dermawan Raja Dewa ini, dan tunangan Xuan Yuanru, cucu angkat perempuan Raja Dewa ini. Mari kita bersulang bersamanya." Ketika pejabat tingkat tinggi mendengar kata-kata itu, mereka mengambil gelas anggur mereka dan berdiri satu demi satu, mengucapkan kata-kata sopan. Setelah 2 jam penuh, makan malam selesai. Bintang-bintang bergerak dan bunga-bunga musim semi bermekaran. Tanyun tinggal bersama Xuan Yuanru selama lebih dari 3 bulan di kota militer Mufeng. Hari ini adalah hari di mana Tanyun pergi. Xuan Yuanru mengikuti Raja Dewa Mufeng dan mengirim Tanyun pergi dari gerbang kota. Raja Dewa Mufeng berkata dengan ramah, "Yuner, Rower telah memberitahuku, kamu akan datang untuk menikahinya di masa depan. Adapun kamu, berlatihlah di kota militer Qingtian dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang Rower. Aku akan melindunginya. Tidak akan ada lagi kucing dan anjing yang mengganggunya. Adapun penghapusan Yuansu, kamu tidak perlu takut. Bahkan jika langit runtuh, masih ada lelaki tua ini yang akan membantumu." Mendengar ini, Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih senior." Generasi muda mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, Tanyun melangkah maju dan dengan lembut mencium dahi Xuan Yuanru, lalu mengeluarkan perahu, mengendarai perahu dan menghilang ke langit. Pada saat yang sama, di perbatasan alam Dewa Hongmeng, di kota militer Yuan, tepat ketika Raja Dewa Yuan hendak meninggalkan mansion, dia melihat putra sulungnya Yuansu berjalan ke mansion dengan putus asa. "Kamu kemarilah," kata Raja Dewa Yuan dengan sangat marah. "Baik ayah," Yuansu menjawab dan mendatangi Raja Dewa Yuan dengan hormat. Raja Dewa Yuan memarahi, "Apakah kamu pergi ke kota militer Mufeng untuk menemui Xuan Yuanru lagi?" "Ya ayah." Begitu Yuansu membuka mulutnya, wajahnya ditampar oleh Raja Dewa Yuan. Raja Dewa Yuan sangat marah sehingga tubuh tuanya bergetar dan dia menunjuk Yuansu dengan marah. "Kamu adalah putraku yang paling penting. Kamu sangat mengecewakan ayah. Apa bagusnya Xuan Yuanru itu? Dia itu tunangan orang lain. Jadi mengapa kamu tidak mencari yang lain?"
Kamu membuat malu ayah dan telah membuat keluarga Yuan kehilangan muka. Ada begitu banyak wanita di dunia ini. Kamu bajingan buta. Yuan Shu berlutut di tanah dan menatap Raja Dewa Yuan. Ayah, anak ini tahu bahwa aku salah. Melihat putranya yang berlutut di tanah, Raja Dewa Yuan menghela nafas dan membungkuk untuk mendukung Yuan Shu. Mengetahui kesalahanmu dapat membuat perbedaan besar. Setelah itu, Raja Dewa Yuan sepertinya memikirkan sesuatu dan akhirnya senyum muncul di wajahnya. Su'er, aku punya kejutan untukmu. Apa pendapatmu tentang Bai Xuanyi, putri tertua dari Raja Dewa tertinggi? Mendengar ini, Yuan Shu yang bingung berkata dengan jujur, Bai Xuanyi penuh dengan bakat dan kecantikan. Itu benar, Raja Dewa Yuan berkata sambil tersenyum. Selama ketidakhadiranmu, ayah telah pergi ke kota militer tertinggi dan membantumu melamar Bai Xuanyi. Raja Dewa tertinggi masih memberikan wajah ayah. Meskipun Bai Xuanyi tidak setuju, Raja Dewa tertinggi masih setuju dengan pernikahan ini. Ayah dan Raja Dewa tertinggi memutuskan untuk menikahkan kamu dan Bai Xuanyi dalam 888 tahun lagi. Selain itu, San Shuzheng, putra San Peng, dan Bai Xuanqi, putra bungsu dari Raja Dewa tertinggi, juga menikah pada saat itu. Tempat pernikahan akan diadakan di kota militer tertinggi. Pada saat itu, Tuan Tianxun juga akan datang untuk mengirimkan berkahnya. Mendengar ini, Yuan Shu menjadi pucat dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, Ayah, anak ini benar-benar tidak mungkin. Anak ini tidak bisa menikahi Bai Xuanyi. Mengapa tidak bisa? Raja Dewa Yuan langsung marah. Sialan, tanggal pernikahan telah ditetapkan. Undangan sekarang telah dikirim ke berbagai Raja Dewa dan rumah bangsawan. Dan Tuan Tianxun juga setuju. Namun, kamu benar-benar mengatakan kepada ayah bahwa kamu tidak dapat melakukannya. Jika kamu mengatakannya lagi, percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Menghadapi kemarahan Raja Dewa Yuan, Yuan Shu tiba-tiba berlutut dan bersujud. Ayah, bukan karena anak ini tidak mau, tetapi begitu aku menikah, kamu dan Raja Dewa tertinggi akan berbalik melawan satu sama lain. Tidak hanya itu, kamu juga akan menjadi sasaran kritik publik. Melihat Yuan Shu yang menangis di tanah, Raja Dewa Yuan mengerutkan kening. Cepatlah berdiri. Baik ayah, Yuan Shu berdiri. Katakan padaku, ada apa? Raja Dewa Yuan bertanya, mengapa kamu tidak bisa menikah? Yuan Shu mengepalkan tinjunya erat-erat. Kukunya menusuk telapak tangannya, dan darah mengalir. Dia menarik napas dalam-dalam. Kata-kata selanjutnya membuat Raja Dewa Yuan membiru. Yuan Shu berkata, Ayah, ketika bocah ini pergi ke kota militer Mufeng untuk menemui Xuan Yuanru kali ini, aku bertemu Jing Yun yang juga mencarinya. Lalu, Jing Yun melemparkan dan mengajarku, dan anak ini kehilangan kemampuan untuk membuat anak. Mendengar ini, tubuh tua Raja Dewa Yuan terkejut, dan kemudian ledakan kemarahan menyebar dari dadanya. Jing Yun, kamu berani melakukan ini pada anakku. Aku pasti akan memotongmu dengan 1000 pedang. Su'er, bagaimanapun, ayah dan Raja Dewa Mufeng memiliki hubungan pribadi yang baik. Bukankah dia menghentikannya saat itu? Setelah mendengarkan, Yuan Shu berkata dengan jujur, Ayah, jika pamanmu tidak menghentikannya, Jing Yun akan menghabisiku. Aku sangat marah. Raja Dewa Yuan sangat marah hingga wajahnya memerah dan dia terus mondar-mandir di tempatnya. Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Sekarang undangan telah dikirim. Sudah terlambat untuk mengambilnya kembali dari berbagai istana para dewa dan bangsawan. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan memang benar-benar sangat marah. Seperti yang dikatakan putranya, begitu putranya dan Bai Xuanyi menikah, berita tentang penghapusan lato-lato putranya pasti akan menyebar, dan Raja Dewa tertinggi pasti akan menentangnya. Tidak hanya itu, dia juga akan menjadi bahan tertawaan di alam Dewa Hongmeng. Pada saat ini, Yuan Shu berkata dengan hati-hati, Ayah, mengapa kamu tidak membawa anak ini dan segera pergi ke kota militer tertinggi, lalu memberitahu Paman Bai tentangku? Biarkan Paman Bai membatalkan pernikahan. Tanpa menunggu kata-kata Yuan Shu selesai, dia diinterupsi oleh Raja Dewa Yuan. Kamu masuklah dulu. Setelah itu, Yuan Shu mengikuti Raja Dewa Yuan dan memasuki aula.
Raja Dewa Yuan mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Namun penampilan kanibalismenya membuat Yuan Shu merasa ketakutan. Setelah waktu yang lama, Raja Dewa Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak, pernikahan ini tidak bisa dihancurkan begitu saja. Raja Dewa Tertinggi menyetujui pernikahan ini. Kamu dan Bai Xuanyi akan menikah. Pada saat itu, ayah Raja Dewa Tertinggi dan San Peng akan menjadi orang dekat. Mereka berdua adalah selebritas besar di sekitar Tuan Tianzun. Hanya dengan pernikahan keluarga Yuan kita bisa menjadi lebih kuat. Jika pernikahan gagal, Raja Dewa Tertinggi pasti akan memiliki keluhan terhadap keluarga Yuan. Mulai sekarang, keluarga Yuan kami akan benar-benar berjalan di atas es yang tipis." Mendengar ini, Yuan Shu mengangguk setuju dan berkata, "Ayah, tetapi apa yang harus aku lakukan sekarang juga?" Mata keruh Raja Dewa Yuan berkedip, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Dalam 3 langkah, masalah ini dapat diselesaikan. Langkah pertama adalah pergi ke kota militer Mufeng. Biarkan Raja Dewa Mufeng merahasiakannya." Yuan Shu berkata, "Ayah, apakah pamanmu akan setuju?" "Pasti." Langkah kedua adalah menggunakan teknik deduksi kecil untuk memeriksa perkiraan keberadaan Jing Yun. Selama dia meninggalkan kota militer King Tian, ayah akan mengirim seseorang untuk menyingkirkannya dan menghabisinya. Langkah ketiga, setelah kamu dan Bai Xuanyi menikah, ada 2 pilihan. 1. Buat kecelakaan dan biarkan Bai Xuanyi mati, sehingga tidak ada yang akan mengetahui bahwa kamu telah kehilangan kemampuan reproduksi. Dan tentu saja, kamu tidak akan berbalik melawan Raja Dewa Tertinggi. Kedua, pada saat itu, ayah akan membuka koridor reinkarnasi. Kamu akan berinkarnasi sebagai manusia di Am Dewa Hongmeng. Dan kemudian, kamu akan menjadi suami Bai Xuanyi. Mendengar ini, mata Yuan Shu berbinar. "Ayah, kamu benar-benar brilian." Raja Dewa Yuan berkata sambil tersenyum, "Jika aku tidak pintar, bagaimana mungkin ayah menjadi 10 Raja Dewa terkuat? Tugas paling mendesak sekarang adalah menjaga agar Raja Dewa Mufeng membungkam. Kamu tinggal di mansion, aku akan pergi ke kota militer Mufeng." Sebulan kemudian, di kota militer Mufeng, setelah mendengarkan kata-kata Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Mufeng mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Yuan, bukan karena aku tidak ingin membantumu, tetapi jika masalah ini terungkap, Raja Dewa Tertinggi tahu aku merahasiakannya untukmu, maka dia akan bertarung denganku mati-matian." Raja Dewa Yuan berdiri dan mengepalkan tinjunya lalu berkata, "Demi dulu aku pernah menyelamatkanmu ketika masih muda. Kamu harus setuju." Mendengar ini, Raja Dewa Mufeng tersenyum pahit. "Karena saudara Yuan berkata begitu, maka aku berjanji, mulai sekarang kamu dan aku tidak saling berhutang." Segera, Raja Dewa Mufeng membuang senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Yuan, aku bisa berjanji untuk membuat orang-orang di sekitarku bungkam. Namun, ada beberapa hal yang tidak ingin aku katakan. Yuner itu dermawanku dan murid Tuan Tianzun. Aku harap kamu tidak menyentuhnya. Jika kamu menyentuhnya, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Setelah mendengarkan, Raja Dewa Yuan tersenyum dan berkata, "Itu wajar. Adapun konflik antara Su'er dan Jing Yun, kesalahan terletak pada Su'er. Aku tahu ini. Ya, ada baiknya jika kamu mengetahuinya." Raja Dewa Mufeng menjawab dan berkata, "Sudah larut malam, jadi aku akan memerintahkan seseorang untuk menyiapkan jamuan makan. Jangan repot-repot." Raja Dewa Yuan tersenyum dan berkata, "Aku harus buru-buru kembali ke kota militer Yuan untuk menangani urusan ini, jadi aku akan pergi dulu." "Baiklah, aku akan mengirimmu pergi." Raja Dewa Mufeng bangkit dan mengirim Raja Dewa Yuan, lalu kembali ke mansion. "Kakek, mengapa kamu membantunya?" Mu Wangking mendatangi Raja Dewa Mufeng dan berkata dengan tidak senang, "Mungkinkah dia benar-benar menyelamatkanmu saat itu?" Raja Dewa Mufeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, jika dia tidak mengambil tindakan saat itu, kakek tidak akan mati. Tetapi karena dia menyebutkan masalah membantuku berurusan dengan iblis di masa lalu, aku jadi harus setuju. Adapun kakek, alasan aku benar-benar merahasiakannya sangat sederhana.
Karena Yuner, kakek telah sepenuhnya menyinggung Raja Dewa tertinggi, jadi tidak bisa menyinggung dia lagi. Selain itu, kakek sudah lama merasa bahwa Raja Dewa Yuan telah memusuhi kakek karena aku membantu Yuner di upacara ulang tahun. Berbicara tentang ini, Raja Dewa Mufeng berkata dengan mata suram, "Tidak ada rahasia abadi di dunia ini. Jika Yuansu dan Bai Xuanyi menikah, begitu terungkap bahwa Yuansu memiliki masalah, maka Raja Dewa tertinggi dan Raja Dewa Yuan akan saling berbalik melawan. Ini juga yang ingin dilihat oleh kakek, karena kakek termasuk di antara 10 Raja Dewa teratas, tetapi kakek sekarang tidak memiliki sekutu." Mendengar ini, Mu Wangking tersenyum dan berkata, "Kakek, kamu benar-benar licik." Raja Dewa Mufeng meniup janggutnya dan menatap. "Gadis bau, apa yang kamu katakan tentang kakekmu ini?" "Kakek, tenanglah. Aku tahu aku salah." Mu Wangking tersenyum. Dia tampak khawatir. "Kakek, kurasa Raja Dewa Yuan ingin menghabisi Jingyun." "Kurasa tidak, tapi aku pasti akan melindunginya." Raja Dewa Mufeng berkata, "Yuner cukup berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Kamu tidak perlu khawatir tentang Yuner. Kakek pikir dia akan tahu bagaimana menghadapinya." 1,5 bulan kemudian, Tanyun mengendarai perahu dan terbang keluar kota Qingtian. Bai Su bergegas untuk menyambutnya. "Saudara Jing, kamu kembali. Kakek aku dan ayahku mengkhawatirkan dirimu. Mengapa kamu pergi selama lebih dari 8 bulan setelah melewati malapetaka surgawi?" Tanyun turun dari perahu dan memasukkannya ke dalam cincin dewa. Dia berkata sambil tersenyum, "Maaf membuatmu khawatir. Setelah aku selamat dari bencana, aku pergi ke kota militer Mufeng untuk mengunjungi tunanganku." Bai Su menjawab setelah berkata, "Baiklah, ayo pergi dan laporkan keselamatanmu pada kakekku." Setelah beberapa saat di puncak gunung ilahi Qingtian, di istana Raja Dewa, di aula besar, Raja Dewa Baicheng memandang Tanyun dengan ramah. "Kamu akhirnya kembali. Setelah kamu pergi begitu lama, aku pikir ada yang tidak beres." Setelah itu, Tanyun mengobrol dengan Raja Dewa Baicheng sebentar, dan ketika dia hendak pergi, Raja Dewa Baicheng dengan santai mengucapkan sepatah kata, membuatnya berdiri di tempat. Raja Dewa Baicheng berkata, "Raja Dewa Yuan benar-benar memiliki rencana yang bagus. Setelah putranya menikahi Bai Xuanyi, dia, Raja Dewa tertinggi dan San Peng, akan menjadi sekutu yang sangat kuat." Tanyun mengerutkan kening. "Apa ini? Juniorku ternyata akan menikah." Oke guys, sampai sini dulu ya. Makasih banget ya yang udah saweria tadi teman-teman. Mimin ucapkan terima kasih banyak untuk spoiler TGR. Sabar ya teman-teman, udah jadi ininya tapi belum Mimin buat ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like-nya ya teman-teman. Like penting banget biar Mimin semangat kan. Ya, Bu Mimin usahakan 1 hari 2 ya. Kalau hari ini mungkin 1 dulu teman-teman. Lagi ini TGR dulu ya, nyari-nyari bahan dulu teman-teman. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.